Getting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Prediksi pertandingan La Liga Real Madrid versus Valencia. Real Madrid akan menjamu Valencia di Santiago Bernabeu pada lanjutan jornada ke-13 La Liga Spanyol pada Minggu 12 November dini hari waktu Indonesia Barat. Los Blancos dituntut menang demi mengambil alih puncak klasemen. Sementara ini Real Madrid baru mengoleksi 29 poin dari 12 pertandingan La Liga Spanyol musim 2023-2024. Los Blancos tertinggal 2 poin dari Girona yang menduduki puncak klasemen dan cuma unggul 2 angka dari Barcelona di peringkat ketiga. Sebelumnya Real hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Rayo Vallecano di venue yang sama. Maka dari itu Jude Bellingham dan kawan-kawan kini dituntut bisa meraih kemenangan atas Valencia jika tak mau posisinya di papan atas melorot dan jarak dengan Girona makin melebar. Namun Valencia datang ke Bernabeu dengan kondisi kepercayaan diri yang tinggi setelah tanpa kekalahan dalam 4 pertandingan terakhirnya di La Liga Spanyol, di mana 2 diantaranya merupakan laga tandang. Secara keseluruhan, Loche menatap laga ini dengan rekor tandang yang lumayan apik setelah cuma kalah 2 kali dalam 6 lawatan terakhirnya ke markas lawan. Bukan hanya itu saja, di pertemuan terakhir di La Liga, kelelawar Mestalla secara luar biasa mampu menaklukkan Real Madrid dengan skor tipis 1-0. Berkaca pada semua itu, banyak yang memprediksi laga bakal berjalan ketat dengan Los Blancos unggul tipis atas Valencia. Kami memprediksi tim asuhan Carlo Ancelotti akan memenangkan laga ini dengan raihan kemenangan 2-1. Gol akan diciptakan Vinicius dan Rodrigo. Aston Villa bersedia membayar sekitar 30 juta euro untuk bintang La Liga. Aston telah dikaitkan dengan kepindahan gelandang Real Madrid Dani Ceballos selama berminggu-minggu. Gelandang berusia 27 tahun ini diperkirakan akan meninggalkan klub Spanyol itu dalam beberapa bulan mendatang agar ia bisa bermain secara reguler di tim utama. Aston Villa kini bertekad untuk mengontrak sang pemain dalam beberapa bulan mendatang dan mereka bersedia mengajukan tawaran sekitar 30 juta euro untuk pemain internasional Spanyol tersebut. Ceballos pernah bermain di bawah asuhan Unai Emery di masa lalu ketika dia dipinjamkan ke Arsenal. Kesempatan bertemu kembali dengan manajer asal Spanyol itu bisa menjadi tawaran menarik bagi sang pemain. Manajer Aston Villa jelas menilai dia tinggi dan Ceballos mungkin mendapatkan waktu bermain yang cukup jika dia pindah ke klub West Midlands. Aston Villa perlu menambah lebih banyak kemampuan teknis dan kedalaman di lini tengah. Penandatanganan musim panas Yuri Tielemans belum dalam kondisi terbaiknya dan klub West Midlands membutuhkan lebih banyak pilihan. Ceballos pernah bermain di Premier League dan seharusnya bisa beradaptasi dengan cepat. Aston Villa saat ini berlaga di UEFA Europa Conference League dan mereka memiliki kualitas untuk melaju ke kualifikasi Liga Eropa musim ini. Kesempatan bermain reguler bagi mereka sepertinya akan menjadi pilihan yang menggiurkan bagi sang pemain. Masih harus dilihat apakah Aston Villa dapat menyetujui biaya yang masuk akal dengan Real Madrid dalam beberapa bulan mendatang. Fede Valverde tak bisa tolak tawaran kontrak baru Real Madrid. Real Madrid telah berikan kontrak baru ke Fede Valverde. Gelandang asal Uruguay senang dengan kontrak barunya. Diberitakan sebelumnya Real Madrid telah umumkan kontrak Fede Valverde telah diperpanjang hingga 2029. Sungguh suatu kegembiraan yang besar untuk kembali ke tempat yang istimewa dan berbagi pembaruan penting dengan keluarga saya. Saya berada di klub terbaik di dunia dan saya sangat bangga, kata Valverde. Real Madrid telah memberi saya segalanya, kedewasaan dan nilai-nilai menjadi orang baik, menjadi pemain bagus, tumbuh dewasa dan menjadi teladan bagi anak-anak. Madrid adalah gambaran seluruh dunia dan kami adalah contohnya. Ini adalah hal yang luar biasa senang bisa mewakili lencana ini. Mustahil untuk mengatakan tidak kepada Real Madrid, itu hal yang terindah yang pernah ada. Ketika Presiden klub memberitahu Anda bahwa Anda memiliki kesempatan untuk memperbarui kontrak dengan klub ini, Anda tidak perlu berpikir 2 kali untuk melakukannya. Semua pemain Madrid haus akan gelar dan kami tidak bisa hidup tanpa kemenangan. Kemenangan adalah segalanya. Ketika saya melakukannya, saya adalah orang paling bahagia di dunia dan ketika tidak, saya merasa telah kehilangan banyak hal. Jika saya tidak memiliki perasaan itu, saya tidak akan menjadi bagian dari Real Madrid. Ketika saya bermain di posisi alami saya sebagai gelandang di kanan atau di tengah, saat itulah saya dapat menunjukkan kualitas saya secara maksimal, ujar Valverde. Lagi-lagi telantarkan Arda Güler, ini kilah Carlo Ancelotti. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti buka suara terkait keputusannya tidak memainkan Arda Güler saat melawan Braga. Ia menyebut langkah ini diambil demi kebaikan sang gelandang.
Pemuda berusia 18 tahun itu bergabung dengan Real Madrid dari Fenerbahce di musim panas kemarin, namun hingga saat ini Arda Güler belum mendapatkan debutnya di skuad Los Blancos. Awalnya, pemain asal Turki itu dijadwalkan debut melawan Rayo Vallecano di pekan lalu. Namun Ancelotti menyebut saat itu kondisinya tidak memungkinkan sehingga debut Güler harus ditunda. Saat menghadapi SC Braga di tengah pekan kemarin, Güler seharusnya bisa bermain karena Real Madrid sudah unggul 3-0 atas sang tamu. Namun hingga akhir pertandingan, Ancelotti lagi-lagi enggan untuk memainkan sang pemain. Diwawancarai pasca pertandingan, Ancelotti memintai komentar terkait alasan Arda Güler tidak dimainkan di timnya saat menghadapi Braga. Ia menyebut menunda masih belum yakin Güler siap bermain sehingga mereka memutuskan untuk tidak memainkannya terlebih dahulu. Kami sangat berhati-hati ketika ingin memainkannya. Kalian harus ingat bahwa dia baru kembali ke tim ini setelah mengalami cedera yang serius, ungkap Ancelotti. Ketika ditanya kapan pastinya Güler akan debut di skuad Real Madrid, Ancelotti hanya memberikan jawaban diplomatis. Ia menyebut bahwa Güler akan bermain di tim jika ia sudah 100% fit dari cedera. Akan tiba waktunya di mana ia akan bermain bersama kami, namun ia harus berada dalam kondisi 100% untuk bisa bermain, imbuhnya. Sitting